guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Di video pertama ini aku pingin banget menceritakan kalian sebuah kasus yang menurut aku kasusnya tuh sangat tragis, tidak manusiawi, dan gila banget untuk seorang manusia bisa melakukan hal ini, yaitu mengenai kasus pasangan kanibal yang tinggalnya di Rusia yang merenggut nyawa 30 orang. Pasangan kanibal ini bernama Dmitry Bakshiv dan istrinya Natalia Bakshiva. Sebelum kita masuk ke dalam kasus ini lebih lanjut, aku pingin banget kalian tahu tentang background dari pasangan ini. Kita mulai dari Dmitry Bakshiv. Bakshiv lahir pada 28 Januari 1982 di Rusia. Dari kecil dia sudah dikirim oleh ibu kandungnya ke panti asuhan. Jadi Dmitry dari kecil tinggalnya hanya di panti asuhan karena ibu kandungnya merupakan pengguna narkoba yang dia merasa tidak bisa membesarkan dan merawat Dmitry. Pada saat dia berumur 3 tahun, dia diadopsi oleh pasangan yang bahagia, pasangan yang harmonis, tetapi kayaknya kebahagiaan itu kayak cuman sebentar aja lewat di hidupnya karena nggak lama setelah dia diadopsi, ibu angkat yang mengadopsi Dmitry tersebut meninggal. Aku sedih banget untuk anak sekecil itu, kayak dia baru dapat kebahagiaan, baru dapat kasih sayang dari orang tuanya, terus ibu angkatnya meninggal begitu aja. Setelah ibu angkatnya meninggal, mulailah berubah kehidupan Dmitry. Ayah angkatnya itu yang tadinya baik-baik aja berubah menjadi kejam dan jahat sama Dmitry. Sampai akhirnya pada usia Dmitry yang ke-15 tahun, Dmitry diusir dari rumah oleh ayah angkatnya. Itu tuh proses pengusirannya itu dari artikel-artikel yang aku baca, katanya dia cuman ayahnya kasih Dmitry roti, terus udah, nih lu ambil rotinya terus lu pergi, dan udah lu pergi dan gak usah kembali lagi, kita putus hubungan. Cuman kayak gitu doang, bayangin cuman dikasih roti gitu. Ya untuk anak itu masih remaja ya, bingung dong harus tinggal di mana, nggak punya saudara lagi, dia nggak punya kenalan lagi, dia ke tetangga juga bingung gimana. Akhirnya dia tinggallah di jalanan. Dmitry bingung caranya kayak gimana sih dia untuk bertahan hidupnya, dia nggak bisa bekerja dan segala macam. Akhirnya menggunakan jalan pintas, yaitu dia mencuri supermarket, dia mencuri mobil, sampai akhirnya Dmitry juga tertangkap oleh polisi. Setelah Dmitry di penjara, bayangin kamu nggak punya uang, kamu nggak punya siapa-siapa, kamu di penjara, dan di penjara itu sama sekali tidak ada yang mengunjungi dia. Ayah angkatnya juga sama sekali tidak datang ke penjara untuk menjenguk Dmitry. Sampai akhirnya dia keluar dari penjara dan akhirnya keberuntungan menghampiri hidupnya. Dia diterima kerja sebagai pekerja konstruksi. Menurut rekan kerjanya dia, Dmitry itu dicap aneh di sana karena terlalu pendiam, nggak bisa bersosialisasi, dan lebih anehnya lagi dia cuma mau berinteraksi sama orang-orang di bar yang orang-orangnya itu lagi mabuk berat. Jadi kalian harus ingat di sini Dmitry itu cuma mau bergaul sama orang-orang yang pemabuk berat dan di bar-bar doang, karena ini akan nyambung ke cerita berikutnya. Jadi setelah tadi kita udah ngomongin Dmitry, kita bergeser ke background dari Natalia Bakshiva. Jadi Natalia Bakshiva itu dia lahir juga di Rusia pada 25 Januari 1975. Jadi Natalia Bakshiva dan Dmitry itu bedanya 7 tahun, Natalia lebih tua daripada Dmitry. Dari kecil ini Natalia tinggal bersama ibu dan neneknya, sampai pada suatu saat ibu dari Natalia meninggal, jadi Natalia dibesarkan oleh neneknya aja. Nah pada saat ia tumbuh dewasa, dia itu pingin banget punya cita-cita yang selalu dia kasih tahu ke teman kelasnya, bahkan neneknya juga tahu banget cita-cita dia yaitu ingin menjadi dokter. Jadi setelah dia lulus dari SMA, dia langsung melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran. Setelah lulus dari sekolah kedokteran tersebut, akhirnya dia bekerja menjadi perawat senior di Sanitation Department Higher Military Aviation School of AK Serov Pilots. Jadi dia bekerja di situ, dan di situ juga dia ketemu oleh suami pertamanya dia. Setelah dia bertemu dengan suami pertamanya dia pun merasa dia cocok banget dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Pada saat Natalia berumur 23 tahun, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan gak lama setelah itu, suami dari Natalia itu meninggal dunia. Dan di sini aku juga coba cari tahu gimana suami pertama Natalia meninggal, tapi nggak ditemukan juga artikelnya. Natalia itu stres banget sampai dia sempat ke psikiater untuk menanyakan tentang
tentang keadaannya dia, karena dia merasa dia mulai mentalnya itu terganggu. Tapi hasilnya menyatakan Natalie itu nggak kenapa-napa, Natalie itu 100% normal. Jadi Natalia setelah suaminya meninggal, dia menjadi pemabuk berat dan kerjaannya minum-minum di bar. Kalian ingat gak yang tadi Dimitri itu suka bergaul dengan orang-orang hanya di bar aja, orang-orang yang pemabuk berat. Nah, disitulah Dimitri akhirnya bertemu dengan Natalia, karena Natalia juga merupakan pemabuk berat. Saat itu Dimitri berumur 35 dan Natalia berumur 42 tahun. Jadi walau dia berbeda 7 tahun dan Natalia lebih tua dari Dimitri, mereka merasa itu nggak masalah. Yang penting mereka punya banyak kesamaan dan kecocokan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan. Aku nggak tahu angin dari mana Natalia itu menawarkan kepada Dimitri untuk tinggal bersama dia. Dia bilang kalau suaminya dia baru saja meninggal, ada kamar kosong, kamu bisa masuk aja ke rumah aku, tinggal bareng aku. Dan akhirnya Dimitri juga menyetujuinya, dan akhirnya mereka tinggal bersama dan berpacaran selama 5 tahun. Setelah mereka berpacaran selama 5 tahun, mereka menganggap kayaknya bisa membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi kalian ingat kan, Natalia itu punya anak cowok dari suaminya yang pertama. Itu udah lumayan remaja kan pada saat itu. Dia merasa dia malu banget melihat Natalia yang merupakan pemabuk berat, yang alkoholik banget. Akhirnya anak dari Natalia itu memutuskan untuk pergi dari rumah, dan dia nggak mau punya hubungan dengan Natalia karena dia merasa dia malu ibunya tuh alkoholik. Setelah itu akhirnya Natalia hanya tinggal dengan Dmitry Bakshiv. Dan Natalia juga memutuskan untuk pindah dari rumahnya ke tempat yang baru untuk memulai kehidupan yang baru bersama Dmitry. Lalu akhirnya mereka pindah di Krasnodar. Mereka berdua bekerja di sebuah akademi militer. Mulailah kasus ini ditemukan pada 11 September 2017. Roman Komyakov yang merupakan pekerja konstruksi menemukan sebuah handphone di jalanan. Jadi pada saat dia sedang bekerja, dia merasa ada sesuatu di jalanan dan dia berusaha ngambil itu apa. Dan ternyata itu ponsel. Mungkin naluri manusia, dia langsung buka ponselnya, dia ngelihat ke galeri, mungkin mau lihat ini ponsel milik siapa. Setelah dia slide berapa kali, ini menemukan foto yang benar-benar mengerikan banget, yang menurut aku nggak wajar. Sebenarnya ada fotonya, tapi aku nggak mau cantumin di sini, aku nggak mau masukin di sini. Kalian bisa cek karena menurut aku itu gambarnya benar-benar semengerikan itu. Dan Komyakov itu dia kaget banget melihat gambarnya, karena di gambarnya ada seorang pria yang lagi berselfie sama tangan manusia. Jadi ini fotonya, misalnya aku prianya, dia mangap, ini tuh tangan manusia yang bukan tangan dia. Jadi tangan yang dipotong terus ditaruh ke sini dan dia selfie. Yang menurut aku itu gila banget. Setelah melihat itu, Roman Komyakov langsung shock dan dia langsung melaporkan ke 911 mengenai kejadian itu. Akhirnya pihak kepolisian langsung mengambil handphone tersebut untuk dijadikan barang bukti. Roman Komyakov sempat takut banget karena Dmitry Bakshiv juga sempat bertanya ke dia, ngelihat nggak ada HP jatuh segala macam. Dan dia benar-benar se-shock dan setakut itu. Akhirnya pihak kepolisian mencermati ponsel tersebut dan pihak kepolisian menelusuri lewat SIM cardnya. Ternyata berada di asrama penerbangan militer yang berada di Krasnodar, dan menemukan bahwa ponsel tersebut adalah milik Dmitry Bakshiv yang merupakan karyawan di asrama tersebut dengan istrinya Natalia Bakshiva. Dan akhirnya mereka berdua itu dibawa oleh pihak kepolisian untuk diinvestigasi lebih lanjut. Lalu saat mereka sudah dibawa oleh pihak kepolisian, pertama yang diinvestigasi terlebih dahulu adalah Natalia. Dan ini yang menurut aku aneh banget. Natalia dikasih foto yang tadi dilihat oleh Roman dong. Dia dikasih fotonya, terus apa yang dia bilang? Dia bilang, Aku nggak tahu apa-apa. dia nggak punya jawaban lain gitu. Dan alibi dari Dimitri setelah diinvestigasi, dia bilang pada saat itu dia jalan pulang ke rumah, terus dia ngelihat ada anggota tubuh manusia, lalu udah dia berselfie aja. Menurut kamu itu alibi yang aneh banget gak sih? Orang ngelihat ada tubuh manusia di jalanan. Coba aja kamu ngelihat ada tubuh manusia di jalanan yang udah kepotong-potong, terus kamu bilang kamu tinggal ambil terus kamu selfie. Itu kayak kamu ketemu kucing di jalan gak sih? Itu menurut aku alibi yang aneh banget. Ya kepolisian, ya tentunya mereka nggak mungkin percaya begitu aja sama apa yang mereka katakan. Pihak kepolisian mulai menggeledah rumah dari Dmitry dan Natalia Bakshiva. Setelah mereka masuk
rumah Natalia dan Dimitri tersebut, mereka benar-benar kaget banget karena itu bukan kayak rumah, itu benar-benar berantakan banget, sampah ada di mana-mana dan segala macamnya. Dan mereka melihat, jadi di dapur itu kan pasti ada tong sampah kan. Di dalam tong sampahnya itu mereka melihat ada 10 HP di tong sampah. Itu udah merupakan sesuatu yang aneh banget gak sih? Terus setelah itu mereka juga menemukan tumpukan foto. Tadinya polisi kira itu hanya foto-foto Dimitri dan Natalia bersama teman-temannya. Ternyata foto-foto itu nggak cuman itu aja, karena ada foto yang benar-benar mencengangkan banget, yang aku pun shock banget, yaitu ada foto, karena itu fotonya serem banget. Aku jelasin secara detailnya ke kalian ya. Jadi fotonya itu ada sebuah piring kayak nampan gitu, nampan yang warnanya silver. Terus abis itu di tengah-tengahnya tahu nggak ada apa? Ada kepala orang, kepalanya doang, kepala orang. Terus abis itu di kepalanya itu ada lemon, lemonnya itu ditaruh di hidung orang itu, ditaruh di sini. Terus dihiasi di samping-sampingnya itu kayak jeruk-jeruk mandarin gitu. Jadi benar-benar dihiasin secara bagus, kayak film-film lagi ada acara makan yang isinya ayam panggang yang dihias kayak gitu, itu kayak gitu. Tapi ini kepala orang, terus dihias buah-buahan, yaitu jeruk-jeruk mandarin gitu yang banyak. Dan langsung pihak kepolisian kaget banget melihat foto-foto itu, dan mereka melakukan pencarian lebih lanjut. Dan ini lebih mengagetkan lagi semuanya. Jadi aku pengen banget gambarin kalian jadi jelas. Jadi ini masih di daerah dapur. Jadi abis dari tong sampah tadi, mereka ngeliat tumpukan foto. Terus di sampingnya itu ada kulkas, di sampingnya lagi ada kabinet. Di atasnya kabinet tersebut ada microwave. Nah di depan microwave-nya itu mereka ngeliat wig. Jadi polisi itu kira kok ada banyak wig gitu. Tiba-tiba dilihat kok wignya tuh kayak bukan wig biasa gitu. Setelah itu lanjut buka kulkas, dan di kulkas itu ada banyak daging-daging, bahkan ada kayak satu toples yang dimasukin toples itu isinya kayak antara lemak, daging, pokoknya organ-organ gitu. Dan polisi masih bingung itu organ hewan apa organ manusia, dan pihak kepolisian mulai adalah sedikit curiga, ini daging tuh daging apa ya, daging hewan apa daging manusia. Akhirnya dibawalah semua bukti-buktinya, mereka coba tes untuk mengetahui apakah daging tersebut daging hewan atau daging yang lain. Jadi benar aja wignya itu merupakan rambut dari kepala manusia. Jadi rambutnya itu dia kulitin dari palanya. Kalau aku gambarin, kulit kepalanya tuh dipotong-potong gitu. Jadi disimpan rambutnya untuk jadi wig. Itu semuanya rambut-rambutnya rambut-rambut wanita, dan kebanyakan rambut-rambut yang blonde segala macam, yang rambut itu memang bagus gitu. Dan yang ada di kulkas, daging-daging yang ada di kulkas itu semua adalah daging manusia. Jadi benar-benar semua anggota badannya, organ-organnya semua dipisahin satu-satu dan dimasukkan ke lemari es dan freezer mereka. Dan bahkan ada beberapa yang dimasukkan ke dalam toples. Dan ternyata terdapat lebih banyak kulit kepala di kamar Dimitri dan Natalia. Yang aku bayangin pertama kali, rumahnya tuh sebau apa, karena isinya itu udah daging-daging manusia semua. Ada kulit-kulit manusia, ada lemak manusia, organ tubuh manusia, semuanya tuh dicampur, apalagi dimasukin kulkas. Itu baunya ya ampun. Dan ternyata setelah diinvestigasi oleh pihak kepolisian, mereka menggunakan obat bius jenis Corvavol. Jadi obatnya itu biasanya mereka akan membius korbannya, lalu korbannya pingsan, dan mereka akan membunuh lalu mengulitinya satu-satu. Dan akhirnya polisi kan tetap menggeledah terus rumahnya secara satu-satu, dan mereka menemukan sebuah video. Videonya kalian tahu apa? Videonya itu tutorial cara menjadi kanibal. Jadi tutorial cara masak daging yang enaknya, tutorial cara mengambil daging manusianya, dan pokoknya tutorial untuk menjadi kanibal. Kayak wow gitu. Itu video beli di mana gitu, yang kayak siapa juga yang mau beli. Mungkin ada sih seperti Natalia dan Dimitri ini yang beli ya, tapi penemuannya ternyata nggak sampai segitu doang guys. Tenang aja, masih ada lagi. Ternyata ada sebuah buku resep. Tadinya tuh polisi kira itu hanya buku resep biasa, tapi setelah dia buka, resep untuk makanan khusus untuk daging manusia. Wow, setelah itu nggak hanya sampai situ aja, mereka juga pernah ingin untuk memasok daging ke restoran-restoran. Tapi untung banget restoran itu menolak, karena pemasok daging dari sebuah restoran tersebut harus yang sudah bersertifikat. Lalu mulai investigasi dilakukan kembali. Yang pertama itu adalah Natalia lagi. Akhirnya Natalia bilang dia kurang lebih membunuh 30 orang, dan dari foto-foto
potongan-potongan itu semuanya dia bisa tahu. Misalkan ini tangan siapa, ini tangan si A, ini tangan si B, ini tangan si C. Itu dia tahu semua dari foto-fotonya. Itu dia bisa mengidentifikasi siapa identitas dari setiap tubuh tersebut. Lalu setelah diinvestigasi, Natalia bilang kalau dia itu mengalami sakit mental atau gangguan jiwa, dan dia minta pihak otoritas untuk mengecek kalau dia beneran kok pernah gangguan jiwa, karena dia sebelumnya pada 1900-an dia pernah ke rumah sakit untuk mengecek gangguan jiwa dia. Jadi dia memakai alibi itu. Lalu akhirnya pihak otoritas mengundang psikiater datang ke penjara. Natalia akhirnya dicek dan ternyata Natalia 100% normal. Setelah itu lanjut ke investigasi dari Dimitri. Dimitri mengaku dia hanya membunuh 2 orang saja. Berbeda dari Natalia yang dia bilang dia membunuh kurang lebih 30 orang. Dimitri juga menceritakan bagaimana dia mendapatkan korban-korbannya di aplikasi dating, aplikasi kencan. Biasanya korbannya itu adalah perempuan, dan Dimitri biasanya akan ngajak perempuan itu kencan. Mereka akan membius wanita itu, membunuh lalu mengkulitinya. Dimitri juga mengaku bahwa korban terakhirnya itu diduga pelayan yang ada di sebuah restoran. Dia sedang mau makan malam dengan Natalia. Dia bertemu seorang pelayan yang bernama Elena Vasrusheva yang berumur 35 tahun pada saat itu. Jadi diduga itu Elena katanya menggoda Dimitri, dan Natalia itu cemburu banget melihat Elena berlaku seperti itu dengan Dimitri. Dan Dimitri bilang kalau Natalia menyuruh Dimitri untuk membunuh Elena. Karena Dimitri selalu bawa pisau yang ada di tasnya, Dimitri langsung membunuh Elena, menusuknya, dan Elena itu meninggal. Menurut pengakuan Natalia bilang dia melihat Dimitri menusuk Elena, tapi Natalia bilang dia hanya menonton dan gak ikut berpartisipasi. Tapi menurut Dimitri, Natalia melihat lalu Natalia ikut berpartisipasi. Dan itu telah dimulai dari 1999 dan mereka ketahuan itu 2017. Jadi kurang lebih selama 20 tahun mereka melakukan itu dan gak ketahuan. Akhirnya Natalia Bakshiva ditetapkan hukuman 10 tahun penal koloni dan 1,5 tahun di penjara. Penal koloni itu merupakan penjara tapi lebih kayak tempat yang diasingkan dan mereka tetap bekerja biasanya di situ. Sementara untuk Dimitri Bakshiv mendapatkan hukuman di penal koloni selama 12 tahun dan 2 bulan di penjara. Tetapi selama masa hukumannya, Dimitri Bakshiv meninggal pada Februari 2020. Nah, itu adalah kejadian yang dimulai pada 1999. Pihak kepolisian sampai sekarang tuh masih ingin membutuhkan jawaban gimana caranya mereka bisa nggak ketahuan selama 20 tahun. Karena pihak kepolisian nggak mau hal ini terjadi lagi. Polisi ini juga bingung, mereka butuh kepastian kenapa mereka bisa kecolongan, bisa nggak ketahuan kalau mereka berbuat seperti itu, dan gak ada yang tahu selama 20 tahun. Bayangin selama 2 dekade mereka melakukan itu dan baru ketahuan dari 1999 sampai 2017. Sebelum video ini ditutup, aku banyak banget pertanyaan ke kalian dan aku harap kalian bisa tulis di komen karena aku masih penasaran banget. Pada saat dia ke psikiater pada 1900-an, apakah itu memang disengaja oleh Natalia memang untuk backup story-nya dia di kemudian hari, karena dia tahu ini akan terjadi. Yang kedua, soal anaknya. Apakah anaknya benar-benar pergi karena dia malu ibunya alkoholik, atau anaknya sebenarnya udah tahu kalau ibunya itu kanibal? Ketiga, apakah Dimitri itu sebenarnya adalah orang yang baik-baik aja, tapi karena dia terlalu mencintai Natalia, dia melakukan semua itu atas kehendak Natalia? Dan yang keempat, yang aku penasaran dan aku nggak dapat artikelnya adalah kenapa suami pertama Natalia itu meninggal. Yang kelima, yang aku curiga, apakah Natalia memang dari dulu sebelum ketemu Dimitri memang Natalia yang sudah kanibal dan Dimitri akhirnya mengikuti jejak Natalia yang kanibal? Dan yang selanjutnya, menurut media dan menurut orang-orang, apakah benar mereka melakukan itu hanya berdua atau sebenarnya ada kelompok sekte tertentu yang membantu mereka? Karena diduga nggak mungkin selama
20 tahun mereka hanya berdua membunuh segitu banyak orang dan gak ketahuan sama sekali. Dan untuk informasi tambahan, sampai sekarang polisi juga gak bisa memastikan kalau memang 30 orang yang dibunuh oleh Natalia dan Dimitri, karena semuanya itu gak ada yang tubuhnya utuh, tubuhnya udah dipotong-potong. Jadi pihak kepolisian gak bisa mengidentifikasi apakah itu benar-benar 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jadi segitu dulu dari aku harap kalian suka sama video ini, dan aku mau kalian kasih saran di bawah ini. Kalian mau kasus apa lagi yang akan aku ungkap berikutnya. Dan aku juga sebelumnya mau minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan. Tidak ada niat jelek di dalam video ini, tidak ada niat untuk menjelekkan satu pihak atau pihak lain. Aku hanya memberikan informasi kepada kalian dari apa yang aku dapat. So, segitu aja dari aku. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.